Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angeli Agatha Manihuruk dengan NPM C0C021068, dosen pembimbing Bapak Wisma MPD. Judul materi tentang kutipan. Pengertian kutipan. Menurut Bernardus, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku. Secara umum, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung suatu karya tulis. Fungsi kutipan diantaranya: yang pertama, untuk menunjang atau mendukung pendapat tersebut. Kedua, sebagai landasan teori. Yang ketiga, penguat pendapat penulis. Keempat, penjelasan suatu uraian. Kelima, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. 6. Menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. 7. Memudahkan penilaian penggunaan sumber data. 8. Mencegah pengulangan penulis data pustaka. Ke-9. Meningkatkan estetika penulis. 10. Memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Hal-hal yang diperhatikan dalam mengutip diantaranya: yang pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Yang kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Yang ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Keempat, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Dan yang kelima, penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Prinsip-prinsip mengutip. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu: pertama, penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Kedua, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Ketiga, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Kelima, menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Cara pertama, menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea. Bagian yang hilangkan diganti dengan titik berspasi. Cara kedua, menghilangkan bagian kutipan yang lebih dari satu alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi sepanjang garis, atau dari margin kiri sampai ke margin kanan. Keenam, pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya. Ketujuh, pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis bukan teks aslinya. Jenis-jenis kutipan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah salinan yang sama dengan bentuk aslinya yang dikutip dalam hal susunan kata dan tanda bacanya. Kutipan langsung tidak boleh lebih dari satu halaman. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya mengambil isinya saja, seperti ringkasan atau prafase.
Kutipan isi atau prafase yaitu kutipan yang hanya mengambil isi atau maksud dari kalimat-kalimat yang ditulis dalam buku sumber. Sumber kutipan. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Selanjutnya, teknik mengutip. Yang pertama, kutipan langsung. Apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Dengan kata lain, kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks aslinya. Kutipan langsung terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Cara penulisannya sebagai berikut. Yang pertama, kutipan langsung pendek adalah kutipan langsung yang terdiri dari 3 baris atau kurang dari baris ketikan, diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kedua, kutipan langsung panjang adalah kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 4 baris atau 4 baris ke atas. Jarak antar baris kutipan 1 spasi. Dimulai 5-7 ketukan dari batas tepi kiri sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Kutipan dipisahkan dari teks sejarak 2,5 spasi. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. Apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. Bila pengutip ingin menghilangkan satu kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris. Apabila pengutip ingin memberi penjelasan atau menggarisbawahi bagian yang dianggap penting, pengutip harus memberikan keterangan. Keterangan tersebut berada di antara tanda kurung. Kutipan langsung ditampilkan untuk mengemukakan konsep atau informasi sebagai titik data. Titik-titik sepanjang 1 baris menandai penghilangan sebuah kalimat. Titik-titik sebanyak 3 menandai penghilangan kata, dan sig menandai adanya kesalahan dalam kalimat. Kedua, kutipan tidak langsung. Penulis menggunakan kalimat-kalimat yang disusun sendiri atau hanya mengambil pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Adapun cara peraturan dalam pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagai teks biasa. Kedua, semua kutipan harus dirujuk. Ketiga, kutipan diintegrasikan dengan teks. Keempat, kutipan tidak diapit tanda kutip. Kelima, kutipan rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Keenam, apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbit di antara tanda kurung. Ketujuh, apabila ditulis sebuah kalimat kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, (2) dan diakhiri dengan tahun terbit. Kutipan tidak langsung terdiri dari kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Adapun cara penulisannya. Yang pertama, kutipan tidak langsung pendek adalah kutipan tidak langsung yang terdiri dari 3 atau kurang. Kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan tidak langsung yang panjangnya lebih dari 3 baris.
Kutipan tidak langsung ada dua macam. Yang pertama meringkas, yaitu menyajikan suatu karangan atau bagian karangan yang panjang dalam bentuk ringkasan. Meringkas bertujuan untuk mengembangkan ekspresi penulis, menghemat kata, memudahkan pemahaman naskah asli, dan memperkuat pembuktian. Kedua, cara ikhtisar, yaitu menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk ringkasan bertolak dari naskah asli, tetapi tidak mempertaruhkan urutan, tidak menyajikan keseluruhan isi langsung kepada inti bahasa yang terkait dengan masalah yang hendak dipecahkan. Kutipan atas ucapan lisan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya, atau bila pembicaraan seorang pejabat dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Sekian dari penjelasan saya mengenai kutipan. Terima kasih.